Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan guru kepada kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami bukan hanya mengerti, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan memasuki pelajaran bab yang keempat, bagian yang pertama, yaitu peran dan tanggung jawab keluarga Kristen. Menurut Kenneth Chapin, dalam bukunya Is There a Family in the House, dia katakan ada 5 peran penting keluarga Kristen. Yang pertama, bahwa keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, baik pertumbuhan fisik mulai dari lahir, kemudian belajar berjalan sampai tumbuh dewasa, maupun pertumbuhan hubungan sosial dengan saudara, kakak, abang, dan adik yang akan dibawa keluar kepada lingkungan masyarakat, maupun pertumbuhan akal budi. Begitu juga dengan pertumbuhan kasih dan juga kerohanian, hubungan dengan Tuhan, semuanya dimulai dari keluarga. Karena itu, keluarga merupakan tempat untuk memberikan dorongan atau energi, perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Karena itu, orang tua harus memfasilitasi anak supaya bertumbuh di dalam Kristus. Yang kedua, keluarga merupakan pengembangan pusat aktivitas dan bakat bagi setiap orang. Jadi setiap orang dikaruniai bakat atau talenta yang berbeda-beda oleh Tuhan. Jika kita lihat dalam perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25, dikatakan bahwa setiap orang diberi talenta yang berbeda. Ada yang 1 talenta, 2 talenta, bahkan 5 talenta. Dan dikatakan setiap orang diberi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi setiap anak juga dikaruniai talenta oleh Tuhan Allah. Dan keluarga merupakan lembaga pertama bagi anak untuk mengembangkan bakatnya atau talentanya. Jadi di rumah, setiap anggota keluarga bebas untuk mengembangkan bakat dan karunia yang ada padanya. Jadi ada anak yang hobi main gitar, maka dia belajar main gitar. Ada anak yang hobi melukis atau mewarnai, mencoret-coret dinding dengan pensil warna. Ada juga anak yang belajar memasak, suka memasak, meniru orang tua. Ada anak yang hobi berkebun bersama dengan orang tua. Ada yang suka berbengkel bersama dengan keluarga, Ada banyak, dan semuanya bebas untuk mengembangkan bakatnya. Jadi keluarga merupakan pusat pengembangan bakat bagi anak. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan menerpa keluarga. Ketika mengalami berbagai kesulitan, baik di sekolah, di luar rumah, di tempat kerja, di dalam pergaulan dengan teman-teman, maka rumah adalah tempat yang paling aman dan nyaman untuk berteduh. Keluarga
akan memberikan perhatian dan dukungan yang kita tidak peroleh dari orang lain. Jadi itu sebabnya ada orang katakan, sejelek-jeleknya rumahku, maka tempat ternyaman itu adalah rumahku. Rumahku adalah istanaku. Ya, kenapa? Di dalam keluarga ada perhatian, perlindungan, kasih sayang, saling menopang satu dengan yang lainnya, sehingga keluarga memberi kekuatan ketika kita mengalami berbagai persoalan. Begitu juga dengan orang tua, ketika menghadapi persoalan apakah suami dan istri atau dengan pekerjaan di luar rumah, dengan kolega dan sebagainya, ketika pulang ke rumah melihat senyum anak, tawa anak, maka semua kesusahan, semua kesedihan, semua keletihan menjadi hilang, karena ada kasih sayang, ada cinta di tengah-tengah keluarga. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan. Ada banyak kenakalan remaja di luar rumah. Ada banyak tindak kekerasan dan berbagai kejahatan lainnya. Seringkali terjadi karena anak-anak tidak mendapatkan teladan, tidak mendapatkan pendidikan yang benar di dalam keluarga. Ada banyak orang tua yang ketika anaknya berbuat salah dan orang tua membiarkannya, sehingga anak tidak tahu apakah itu salah atau benar, dan dia melakukannya, dan ini akan dibawa keluar rumah. Karena itu keluarga bertugas untuk mentransfer nilai-nilai kebenaran secara konsisten, secara kontinu kepada anggota keluarga. Ya, di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Jadi ketika kamu memperoleh pendidikan yang benar di dalam rumah, di dalam keluarga, maka ketika kamu keluar dari rumah di tengah lingkungan yang jahat sekalipun, kamu akan tetap dapat mempertahankan nilai-nilai kebenaran itu, dan itu yang akan membawa kamu kepada masa depan yang baik. Yang kelima, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan juga sekaligus penyelesaiannya. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan, persoalan kehidupan. Apakah persoalan ekonomi atau pekerjaan? Banyak hari ini orang yang kehilangan pekerjaan dan ekonominya sangat memprihatin, sangat turun, ya, mengalami goncangan karena kehilangan pekerjaan. Ada banyak keluarga yang mengalami persoalan karena faktor budaya, menikah dengan pasangan yang tidak seagama atau tidak satu suku, berbeda suku, sehingga mengalami berbagai persoalan di dalamnya. Ada juga keluarga yang mengalami persoalan pendidikan, baik dana dan sebagainya. Ada juga yang mengalami persoalan dari keluarga besar, dari kakek, nenek, paman, bibi, keponakan dan sebagainya. Dan juga masalah kesehatan. Ini juga menjadi persoalan saat ini. Banyak orang yang takut dan kehilangan kesehatan hari ini karena COVID-19. Dan ini semuanya adalah permasalahan. Ya. Yang mau tidak mau orang pasti mengalaminya di tengah-tengah keluarga. Tetapi bagaimana keluarga Kristen menyikapinya? Dikatakan bahwa ketika kita mengizinkan Yesus memerintah di tengah-tengah keluarga kita, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Seberat apapun masalahmu, pasti ada jalan keluar.
kita tidak dapat pungkiri ada orang karena persoalan yang kecil tetapi kemudian mati bunuh diri. Ada orang yang persoalan yang besar tapi baik-baik saja. Kenapa demikian? Tergantung kepada siapa yang engkau percayai. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi persoalannya bukan seberapa besar persoalan di tengah keluarga kita, tetapi kepada siapa engkau mempercayakan persoalanmu, keluargamu. Itu yang paling penting. Jika kamu menyerahkannya kepada kekuatanmu sendiri, ekonomimu dan sebagainya, orang tuamu, maka pasti apa? Ketika masalah itu datang, kamu tidak sanggup menopangnya. Tapi ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan Allah, maka Dia yang perkasa, Dia yang maha kuasa pasti akan menolong, memberi kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya dan memberi jalan keluar sehingga kita dapat keluar dari persoalan itu sendiri. Nah, jadi begitu pentingnya peran keluarga Kristen di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun juga masyarakat. Karena itu, mengingat betapa pentingnya peran keluarga Kristen terhadap perkembangan dan masa depan anak serta berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, Paul Meyer, seorang psikiater Kristen dari Amerika Serikat, dia mengatakan ada 4 hal yang harus dibangun. Ada 4 hal yang harus terus bertumbuh di dalam keluarga Kristen. Yang pertama dikatakan adalah kasih. Kasih di antara suami istri, kasih di antara orang tua dan anak harus terus dibangun setiap saat, setiap hari. 1 Korintus 13 ayat 4-7 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Bayangkan jika ini diterapkan di dalam sebuah keluarga, ya, maka keluarga itu akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi tidak menyimpan kesalahan pasangan, anggota keluarga, tidak mencari kepentingan diri sendiri, itulah keluarga. Ya, jadi kasih itu mencakup komitmen, sebuah komitmen, mencakup sebuah perhatian, perlindungan, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban dan kesetiaan terhadap seluruh anggota keluarga. 2 Petrus 3 ayat 18 katakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu teruslah bertumbuh di dalam kasih. Kasih harus diaktualisasikan dalam kehidupan keluarga dengan terus membangun komunikasi dan relasi yang baik antar anggota keluarga dan juga memikul tugas dan tanggung jawab bersama di tengah-tengah keluarga. Yang kedua
adanya keseimbangan di dalam penegakan disiplin antara memberi hukuman dan pujian. Jika anggota keluarga melakukan kesalahan, maka harus ada hukuman, ya. Walaupun hukuman yang dikatakan tidaklah harus dengan kekerasan fisik, bukannya orang tua terlebih memiliki cara sendiri untuk mendidik anaknya. Dan ketika anggota keluarga melakukan hal yang baik, reward, ya, harus diberi reward, pujian. Jadi antara punishment dan reward harus seimbang. Disiplin di dalam rumah harus ditegakkan. Yang ketiga, pentingnya membangun konsistensi orang tua dalam menerapkan aturan yang benar dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan anak sesuai dengan usianya masing-masing. Jadi ada orang tua yang bertindak tegas tetapi tidak konsisten, ya. Minggu ini tegas, keras, tapi minggu depan sudah mulai longgar lagi memberikan aturan dan peraturan. Dikatakan harus konsisten. Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Ya, itu di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi orang tua harus konsisten, tegas, namun lemah lembut di dalam mendidik anak, di dalam menjalankan perannya di tengah-tengah keluarga. Nah, setiap anak memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Itu sebabnya ada istilah yang mengatakan 10 anak, 10 cara orang tua mendidik anak. Karena tidak ada seorang anak pun yang sama. Dengan yang satu mungkin orang tua harus membujuk, dengan yang lain mungkin orang tua harus sedikit lebih tegas. Bukan berarti orang tua membedakan, tapi caranya berbeda sesuai dengan kebutuhan dan keadaan anak masing-masing. Dan usia juga tentu mempengaruhi bagaimana orang tua mendidik anaknya. Tetapi yang paling penting adalah walaupun apapun usia, seberapapun usianya dan keadaannya, ya jika benar tetap harus mengatakan benar, dan jika salah harus tetap mengatakan salah. Dan yang keempat adalah pentingnya keteladanan dari orang tua. Orang tua harus memberikan teladan yang baik terhadap anak-anaknya. Anak selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi jika orang tua suka berteriak keras, maka anak juga pasti akan berteriak keras. Jika orang tua rapi, anak juga ikut rapi. Jika orang tua pemarah suka marah, maka anak juga akan suka marah. Jika orang tua suka merendahkan, maka anak juga akan merendahkan orang lain. Jika orang tua suka mencibir, anak juga akan mencibir. Kenapa? Orang tua menjadi panutan bagi anak. Karena itu orang tua harus berlaku baik di hadapan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang tanggung jawab keluarga Kristen. Bagaimana tanggung jawab suami istri, orang tua, dan juga anak. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Tuhan memberkati dan melindungi kita.